Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam ketemu, salam berjumpa kembali bersama saya Ustadz Abdul Aziz La'iyah. Di kesempatan ini saya akan memberikan kepada kita sebuah pencerahan tentang wajib menuntut ilmu. Nah, saudaraku yang bertanya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ini adalah nasihatku kepada saudaraku yang baru memeluk agama Islam atau yang sudah lama memeluk agama Islam, ya, atau dikatakan dengan mu'allaf. Ini saya tunjukkan pada antum-antum sekalian, pada saudaraku sekalian, karena saya juga adalah dahulunya adalah mu'allaf, tapi sekarang bukan mu'allaf lagi tapi menjadi seorang mukallaf. Nah, sahabat dan umat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, ya, di hadapan ustadz yang menuntun kita dalam Islam ini, maka seyogianya kita harus benar-benar untuk, ya, melaksanakan apa yang menjadi ikrar kita itu, apa yang menjadi sumpah kita itu. Karena ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini adalah menjadi suatu perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu harus kita pegang, sehingga dengan janji yang kita ungkapkan tersebut, Allah Tabaraka wa taala akan curahkan rahmat, curahkan ridhonya kepada kita, manakala kita benar-benar untuk dapat mengaplikasikan, untuk dapat mengamalkan ikrar kita itu dalam keyakinan kita setelah masuk agama Islam. Nah, ketika kita masuk agama Islam, saudara-saudaraku Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi. Ya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Kita ketika dalam Islam adalah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada trik, ada cara, ya, ada cara yang mesti harus kita ketahui bersama, tata cara dalam beribadah itu sendiri, ya, sehingga kita bisa dapat memahami dan menikmati ibadah kita kepada Allah. Demikian juga, ya, demikian juga ketika kita mau mengetahui tentang Islam, karena dalam Islam adalah kita untuk mengetahui tentang Islam itu, yang pertama adalah mengetahui tentang Al-Quran. Wajib hukumnya untuk bisa membaca Al-Quran. Wajib hukumnya untuk mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW. Ya, bukan menghafalnya, tapi mengetahuinya. Wajib hukumnya mengetahui seluruh aspek-aspek yang terkait dalam hukum perdata dalam agama Islam. Lalu dengan demikian, maka sebagai perjanjian asyhadu an la ilaha illallah adalah kewajiban bagi kita telah mengikrarkan, telah menuliskan bahwa kita wajib belajar agama Islam. Satu. Demikian juga dengan ungkapan kita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perjanjian kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa itu? Yaitu salah satu dari nasihat-nasihat Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang mulia. Yang pertama, saudara-saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita wajib belajar agama Islam ini, ya, kita belajar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Tabaraka wa taala? Yang pertama adalah terungkap, yang termaktub, tertuliskan dalam surah surat Iqra. Ya, surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Yang telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Nah, kita ini ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa.
Nah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ya ungkapkan pada ayat yang terakhirnya adalah alamal insani lam ya'lam. Pada ayat selanjutnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang telah mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, manusia bisa mengetahui, bisa berjalan, manusia bisa melihat, itu Allah yang mengajarkan. Maka dengan demikian, kita gunakan mata kita ini, kita gunakan akal kita ini berpikir, mata kita itu melihat, ya termasuk dalam belajar agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsillahu lakum. Kalau dikatakan kepadamu, dianjurkan kepada kamu sekalian, ya, maka untuk duduk dalam majelis ilmu, maka duduklah. Ya, sekali lagi, kalau dikatakan kepada kamu sekalian duduk dalam majelis ilmu, maka duduklah. Kalau dikatakan kepada kamu sekalian luangkan waktumu, maka luangkanlah. Artinya ini adalah sebuah anjuran, sebuah perintah kepada kita. Ya, sekali anjuran plus dengan perintah kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah masuk dalam agama ini untuk belajar agama Islam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya, wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap diri kaum muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dia dengan jalan dia belajar itu mengetahui nanti tentang hakikat agamanya. Inilah perbedaan antara agama kita di Islam ini dengan agama kita terdahulu. Kalau agama terdahulu itu tidak mewajibkan untuk kita belajar, maka agama Islam mewajibkan kita untuk belajar. Bahkan seandainya ada yang kontradiksi di dalam Al-Quran, diperbolehkan bagi kita untuk dapat mempertanyakan dan tabayunkan sehingga nanti bisa diperbaiki atau diluruskan yang menjadi kesalahan kita memahami ayat tersebut. Yuk, mari sama-sama kita belajar, saudaraku, bahwa belajar agama Islam itu adalah wajib hukumnya. Mari sama-sama kita berusaha, ya. Ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan setiap diri kita untuk dapat bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafalnya Al-Quran ini. Nah, ini kita di Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim Duafa Nias. Kami dari Yayasan Peduli Mu'alaf Yatim Duafa Nias senantiasa membuka kesempatan kepada para mu'alaf, khususnya yang putra-putranya untuk belajar agama, dan insyaallah ya semampu Yayasan PMN Nias akan memberikan kontribusi mendukung anak-anaknya, anak-anak yang baru masuk Islam, ya, untuk belajar agama Islam. Semoga bermanfaat, ya, saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini tentang wajibnya menuntut ilmu, karena itu banyak sekali manfaatnya pada kita semuanya. Mari sama-sama kita luangkan waktu sehingga kita bisa menikmati tentang kenikmatan agama Islam. Demikian dari saya, Ustaz Abdul Aziz Laya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.